Malam ini saya bicara tentang fenomena wahyu. Sejak zaman dulu, banyak nabi, mistikus, pemikir besar itu mengalami momen yang mereka sebut menerima wahyu, pencerahan yang mereka duduk diam, menjauh dari hiruk-pikuk dunia. Lalu tiba-tiba muncul di dalam kesadaran mereka sebuah, entah itu suara, entah itu penglihatan, atau pemahaman yang datang begitu saja. Tiba-tiba seolah-olah berasal dari sesuatu yang lebih tinggi. Tetapi, bagaimana jika fenomena itu bukan sesuatu yang supranatural, melainkan sesuatu yang sangat alami dan berkaitan dengan cara kerja otak manusia. Neuroscience modern itu menemukan bahwa ketika seseorang masuk ke dalam keheningan yang mendalam, ada yang dinamakan default mode network, DMN. Itu di otak mulai aktif. DMN adalah jaringan yang terlibat dalam refleksi diri, pemrosesan informasi tanpa gangguan eksternal, dan pencarian makna. Jaringan ini bekerja ketika seseorang itu sedang diam, tidak fokus pada tugas tertentu, kemudian membiarkan pikirannya bebas. Pada saat DMN ini aktif, otak mulai menghubungkan berbagai informasi yang tersebar, mengaitkan pengalaman masa lalu dengan wawasan baru. Keren kan? Dan menciptakan pemahaman yang bisa dirasakan sebagai datang dari luar diri sendiri. Para ilmuwan itu menemukan bahwa momen-momen seperti pencerahan, intuisi yang mendalam, serta pengalaman mistis itu seringkali terjadi ketika DMN berada pada puncak aktivitasnya. Bayangkan ya, seorang nabi yang bertapa di sebuah goa selama berhari-hari, atau seorang sufi yang larut di dalam diam, atau seorang filsuf yang merenung dalam kesunyian. Semua kondisi ini menciptakan lingkungan yang sempurna untuk aktivasi DMN yang memungkinkan otak mengolah informasi secara mendalam tanpa gangguan eksternal. Apa yang disebut sebagai wahyu bisa jadi adalah pemahaman mendadak tiba-tiba yang muncul dari dalam diri sendiri, terutama otak, yang terasa begitu nyata, begitu transenden, sehingga tampak berasal dari luar diri manusia. Faktanya, fenomena serupa juga dialami oleh banyak pemikir besar di dalam sejarah. Misal, Albert Einstein itu menemukan teori relativitas saat sedang berimajinasi di dalam diam, DMN aktif. Nikola Tesla seringkali mendapat ide cemerlang dalam keadaan tanpa distraksi. Bahkan dalam meditasi yang mendalam, banyak orang mengalami pengalaman yang disebut kesadaran kosmik. Seolah-olah mereka sedang menerima sesuatu dari alam semesta. Apa yang disebut kesadaran kosmik itu adalah aktivasi DMN. Neuroscience itu mengungkap bahwa ketika kita diam, otak justru bekerja lebih dalam. Keheningan itu bukanlah ketiadaan aktivitas, tetapi kondisi di mana pikiran memiliki ruang untuk merangkai makna yang lebih besar. Mungkin wahyu yang selama ini dianggap sebagai pesan dari langit sebenarnya adalah potensi alami otak manusia untuk memahami sesuatu
dengan cara yang lebih dalam. Dan mungkin setiap manusia memiliki kemampuan ini. Hanya saja kita terlalu sering tenggelam dalam kebisingan dunia hingga kehilangan akses ke sumber kebijaksanaan di dalam diri kita sendiri. Jika demikian, maka rahasia wahyu bukanlah sesuatu yang eksklusif bagi seseorang tertentu atau mistikus tertentu atau utusan tertentu, tetapi sesuatu yang bisa dialami siapapun yang berani duduk diam dalam keheningan dan mendengarkan. Di sanalah default mode network atau DMN di dalam otak aktif dan merangkai semua makna kehidupan di dalam dirinya.